Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang uji T tidak berpasangan, di mana uji hipotesis komparatif variabel numerik berdistribusi normal dua kelompok tidak berpasangan. Jadi ada dua kelompok, satu diberikan perlakuan dan satu tidak diberikan perlakuan. Contoh misalnya dalam sebuah pertanyaan perumusan masalah adalah bagaimana misalnya dalam penelitian itu mengungkapkan tentang pengaruh penyembuhan HIV/AIDS terhadap pengetahuan siswa SMA. Dari dua kelompok yang berbeda, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyembuhan itu sendiri pada kelompok yang diberikan penyuluhan dan kelompok yang tidak diberikan penyuluhan. Sehingga rumusan pertanyaan penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan rata skor pengetahuan siswa yang diberikan penyuluhan dan tidak diberikan penyuluhan. Adapun uji hipotesis yang digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, ya, yang harus kita lakukan sebelum kita menjawab penelitian itu. Tentu kita akan lihat dulu syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Adapun langkah-langkah tersebut yang harus dapat kita lakukan, pertama adalah menentukan variabel yang dihubungkan adalah penyuluhan. Tentu dia dalam bentuk kategorik, ya. Sementara pengetahuan itu harus bersifat numerik. Jadi datanya harus bersifat kategorik dan numerik. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis hipotesis komparatif, yaitu membandingkan. Yang ketiga menentukan masalah skala variabel numerik, skala yang dibuat dalam variabel numeriknya. Kemudian menentukan tidak berpasangan. Kemudian menentukan jumlah dua kelompok. Kesimpulannya adalah uji yang digunakan tidak berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatif lain, yaitu menggunakan Mann-Whitney atau uji non-parametrik. Langkah-langkah dalam melakukan uji T tidak berpasangan. Yang pertama adalah memeriksa syarat uji T tidak berpasangan, yaitu di mana data harus berdistribusi normal, itu wajib, ya. Datanya harus normal. Dan yang kedua adalah varian data boleh sama dan boleh juga tidak sama atau berbeda, ya. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat tidak berdistribusi normal, maka dipilih uji tidak berpasangan kalau dia tidak normal, ya. Jika tidak memenuhi syarat, data tidak berdistribusi normal, dilakukan terlebih dahulu transformasi data. Ya, harus ditransform dulu supaya dia menjadi data menjadi normal, ya. Jika variabel baru hasil transformasi berdistribusi normal, maka dipakai uji T tidak berpasangan. Dan yang kelima, jika variabel baru hasil transformasi tidak berdistribusi normal setelah dilakukan transformasi, tetapi masih datanya tidak berdistribusi normal, maka dipilihlah uji Mann-Whitney. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita akan melakukan uji T, ya, tidak berpasangan. Langkah-langkah uji T tidak berpasangan. Yang pertama langkahnya yaitu kita buka SPSS kita, kemudian kita pilih Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian Independent Sample T. Kemudian yang kedua, masukkan skor ke dalam kotak tes variabel. Kemudian yang ketiga, masukkan penyuluhan ke dalam grouping variabel. Nanti akan kita peragakan penggunaannya setelah kegiatan ini. Kemudian
pada tahap ini akan tampil sebagai berikut. Jadi kita masukkan tadi pada grup penyuluhan, kita masukkan pengetahuan, kita masukkan. Ya, kemudian yang penyuluhan. Ya. Kemudian dari situ kita pilih option, kemudian kita aktifkan kotak define group. Nah, dari kotak define group ini masukkan angka 1 untuk kotak grup 1 sebagai kotak penyuluhan, kode penyuluhannya. Kemudian masukkan angka 2 untuk kotak grup 2 sebagai kode tidak memberikan penyuluhan. Kemudian kita masukkan di situ grup 1 dan grup 2. Kita mulai dari pengisian pada variabel view. Di sini ada penyuluhan. Kemudian di sini ada pengetahuan A. Kemudian di sini pengetahuan B. Dari sini kita isi tentang penyuluhan. Yang diberikan penyuluhan kita berikan kode 1. Di sini diberikan penyuluhan, kita add. Kemudian 2 tidak diberikan penyuluhan. Kemudian kita klik OK. Dan pada data view-nya ini sudah ada 1, 2, kemudian pengetahuannya A dan B. Sekarang kita mulai dari melakukan uji terhadap penggunaan uji T tidak berpasangan. Itu yang pertama kita cari, yaitu analyze. Kemudian kita ambil compare mean, karena dia sifatnya tidak berpasangan, maka kita pilih independent sample t-test. Klik, kita masukkan pada pengetahuan, kita masukkan ke sini. Kemudian penyuluhan kita masukkan di sini. Dan kita klik option. Ini sudah ya 95%. Dan klik define. Pada define ini kita berikan kode 1. Grup 2 kita berikan kode 2. Dan kita klik OK, continue. Dan muncul di sini OK. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Dapat kita lihat bahwa N-nya ada 40, yang diberikan penyuluhan 21, yang tidak diberikan penyuluhan 19, kemudian min-nya 87,87, kemudian yang tidak diberikan penyuluhan 92,95, kemudian standar deviasinya 10,4717, kemudian yang tidak diberikan penyuluhan standar deviasinya adalah 10,363. Kemudian standar minnya, standar error minnya adalah 2,273 untuk yang diberikan penyuluhan, dan yang tidak diberikan penyuluhan 2,377. Nah, ini dapat terlihat hasilnya, yaitu sig-nya, signifikansinya. Di sini juga dapat dilihat signifikansinya. Kemudian di sini nilai t-nya. Terus di sini adalah mean difference-nya. Kemudian ini yang lower dan upper. Ini dapat kita lihat. Kemudian kita masukkan dalam tabel berikut ini. 40 ya, terdiri dari yang diberikan penyuluhan 21 dan yang tidak diberikan penyuluhan adalah 19. Kemudian min-nya adalah 87,87 dan standar deviasinya 10,417.
Kemudian standar error min-nya adalah 2,723. Kemudian yang tidak diberikan penyuluhan, N-nya adalah 19, kemudian min-nya adalah 92,95. Kemudian standar deviasinya adalah 10,363. Kemudian standar errornya adalah 2,377. Output SPSS pada uji T tidak berpasangan ini dapat kita lihat pada lingkaran ini, di mana uji T-nya, kemudian DF-nya, kemudian sig-nya. Ini dapat terlihat dan kita berikan kolom. Kemudian pada reference test for equity of the variance, ini kita lihat adalah 0,262. Ya. Di sini dapat kita lihat. Sekarang kita interpretasikan dari hasil output ini. Pengujian terhadap varian pada kotak Levens, nama uji hipotesis untuk menguji varian dengan nilai sig-nya, signifikansinya adalah 0,26. Karena nilai P lebih besar daripada 0,05, maka variannya data kedua kelompok adalah sama. Kemudian yang B, angka signifikansinya pada baris kedua adalah 0,31131 dengan perbedaan rata atau mean difference-nya adalah sebesar min 5,76. Nilai IK atau interval kepercayaan antara min 11,737 sampai 1,585. Karena nilai P lebih besar daripada 0,05, maka diambil kesimpulan tidak terdapat perbedaan rata skor pengetahuan yang bermakna antara kelompok siswa yang diberikan penyuluhan dan tidak diberikan penyuluhan. Hasil uji tidak berpasangan, di mana yang diberikan penyuluhan dan tidak diberikan penyuluhan, N-nya adalah 21, yang diberikan penyuluhan, yang tidak diberikan penyuluhan adalah 19. Ini berdasarkan pada hasil uji tidak berpasangan secara lengkap dapat kita uraikan. Dan ratanya plus minusnya adalah 87,87 plus minus 2,273. Kemudian interval kepercayaan adalah 5,076, yaitu antara 1,6 sampai 11,7. Kemudian yang tidak diberikan penyuluhan, N-nya adalah 19, ratanya adalah 92,95 plus minus 2,377. Interval kepercayaannya adalah 5,076, 1,6 sampai 11,7. Dengan V-value-nya adalah 0,131. Berdasarkan data tadi yang kita buatkan tabel secara lengkap, maka dapat diinterpretasikan dengan lengkap berkaitan dengan nilai P ini. Yaitu jika skor penyuluhan kelompok siswa yang diberikan penyuluhan HIV/AIDS berbeda dengan pengetahuannya antara diberikan penyuluhan dan tidak diberikan penyuluhan, maka faktor peluang dapat menerangkan adalah 0,131 untuk memperoleh perbedaan rata sebesar 5,076. Karena peluang untuk menerangkan hasil yang diperoleh lebih besar dari 5%, maka hasil ini tidak bermakna. Interpretasi lengkap dari interval kepercayaan 95%, yaitu di mana kita percaya sebesar 95% bahwa jika pengukuran dilakukan pada populasi, maka perbedaan skor pengetahuan antara siswa yang diberikan penyuluhan
dan siswa yang tidak diberikan penyuluhan adalah antara minus 11,737 sampai 1,585.